Halo, perkenalkan nama saya Esther Mei Susanti dari batch 56. Di sini saya akan membahas mengenai Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 sampai yang kelima. Di dalam topik dari pasal 4 sampai dengan 5, saya mengambil mengenai penganiayaan menghasilkan gereja-gereja yang adalah perkembangbiakan Kristus yang bangkit. Untuk perkara ini akan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kita akan melihat permulaan penganiayaan. Jadi pada masa itu, permulaan penganiayaan ini dimulai dari Rasul Petrus dan Yohanes. Di sini kita bisa melihat apa yang menjadi alasan para kaum agamawan Yahudi untuk menganiaya para rasul. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 2, dikatakan bahwa alasannya adalah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudari, di poin yang kedua, kita juga melihat, saudara-saudari, di dalam poin kedua, kita melihat mengenai kesaksian Petrus, di mana ya Petrus ditangkap oleh para kaum agamawan Yahudi dan ditanya dengan kuasa apa mereka melakukannya. Saudara-saudari, di dalam pasal 4 ayat 8 sampai 12 ini dijelaskan bahwa pada waktu itu, kondisi Petrus itu dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga Petrus berani mengutarakan dengan kuasa apa Petrus melakukannya. Terus di sini dikatakan ada beberapa isi dari kesaksian Petrus, yaitu yang pertama itu bahwa Kristus bukan hanya sebagai juru selamat bagi keselamatan, tetapi juga sebagai batu bagi pembangunan Allah. Hal itu dapat dilihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Terus di dalam batu di dalam ayat 11 itu adalah juru selamat. Batu yang dibuang oleh tukang tukang bangunan telah menjadi batu penjuru dan tidak ada keselamatan dalam nama yang lainnya lagi. Saudara-saudari, kita diselamatkan hanya di dalam nama Yesus dan Yesus adalah batu. Puji Tuhan atas Kristus sebagai batu itu. Lalu di sini kita akan membahas di mana kita melihat alasan yang membuat apa yang menjadi alasan yang membuat Mahkamah Agama melarang para rasul untuk mengajar dalam nama Yesus. Saudara-saudari, di sini dikatakan bahwa Mahkamah Agama melarang para rasul untuk mengajar dalam nama Yesus itu karena Mahkamah Agama mengerti bahwa mereka orang biasa yang tidak terpelajar dan banyak orang yang menerima kesembuhan melalui pengajaran yang dilakukan oleh para rasul itu. Di dalam di dalam perkara ini kita juga melihat bagaimana respon Petrus dan Yohanes terhadap larangan itu. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 19 juga 20 mengatakan bahwa perkataan tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Saudara-saudari, melalui perkara itu, setiap kaum agamawan, Mahkamah Agama semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang itu tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Setelah pembebasan itu, saudara-saudari, kita bisa melihat apa yang menjadi hasil dari pembebasan itu. Yang pertama, ada di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 24 yang mengatakan ujian gereja. Jadi ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara-saudari, tidak hanya itu, namun di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 juga terdapat doa gereja, di mana hal ini berisi bahwa ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan
mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Terus dari di sini kita juga melihat bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 sampai di pasal 5 ayat yang ke-11 membahas mengenai kehidupan gereja. Pada saat itu, kehidupan gereja di sini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah aspek positif, di mana kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara-saudari, di sini yang menunjukkan mengapa terdapat aspek positifnya, dikatakan mengenai frase sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Saudara sadari, ketika kita berlatih membicarakan firman Tuhan kepada orang, kita harus percaya bahwa ada roh di dalam kita, juga ada roh di atas diri kita. Di dalam kita ada roh hayat, di atas diri kita ada roh kekuatan. Di dalam diri kita ada roh esensial. Di atas diri kita ada roh ekonomikal. Saudari, di sini dapat disimpulkan bahwa hanya dipenuhi dengan Roh Kuduslah setiap kaum beriman berani untuk memberitakan firman Allah kepada setiap orang yang ditemuinya. Di sini tidak hanya kehidupan gereja di aspek positif, tapi juga ada penghidupan gereja di aspek yang negatif. Dikatakan Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagai dari hasil penjualan tanah itu? Melalui kisah Ananias dan Safira ini, saudari, membuktikan bahwa Ananias dan Safira memiliki ambisi untuk menjadi tokoh di dalam gereja. Mereka memiliki ambisi untuk mendapatkan satu nama. Karena ambisi mereka, mereka tertipu dan penipuan itu membawa mereka ke dalam kematian. Di dalam poin yang ketujuh, kita melihat bagaimana kaum agamawan Yahudi melanjutkan penganiayaan. Saudara-saudari, untuk kelanjutan penganiayaan dari kaum agamawan Yahudi ini dapat dilihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai yang ke-42, di mana pertama kita perlu mengenal alasan kaum agamawan Yahudi menganiaya setiap para rasul, saudara-saudari. Di sini disebutkan bahwa kaum agamawan Yahudi menganiaya setiap para rasul karena mereka iri. Saudara-saudari, hal itu dapat dilihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17, 13, juga 14. Saudara-saudari, ketika kita melihat alasan dari kaum agamawan Yahudi terhadap pemberitaan Injil dari para rasul di dalam pasal yang ke-13, yang ke-14, menunjukkan bahwa melalui pengajaran dari para rasul, makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara-saudari, di dalam ayat 13 juga dicatat bahwa orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Saudara-saudari, di sini kita juga bisa melihat bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh agamawan Yahudi. Kita bisa melihat di pasal 5 ayat yang ke-18, di mana mengatakan bahwa agamawan Yahudi menganiaya dengan cara menangkapnya dan memasukkan mereka ke dalam penjara umum. Saudara-saudari, lalu kita juga bisa melihat apa yang terjadi di dalam penjara tersebut. Dicatat di dalam ayat yang ke-19 bahwa malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dan berkata, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Saudara-saudari, lalu di pasal 21 dilanjutkan bahwa setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulailah mereka mengajar di situ. Saudara-saudari, di dalam pasal 28 juga disebutkan melalui pengajaran dari para rasul, di sana meskipun ditentang oleh kaum agamawan Yahudi, mereka dengan keras melarang
para rasul untuk mengajar dalam nama Tuhan, namun ternyata saudara-saudari di situ menunjukkan bahwa para rasul telah memenuhi Yerusalem bahwa setiap orang telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran dari para rasul. Puji Tuhan, pada waktu itu para rasul tetap setia dalam memberitakan Injil, walaupun kondisi penganiayaan semakin menjadi-jadi. Saudari, ketika kita melihat kelanjutan dari penganiayaan oleh agamawan Yahudi, ketika para rasul dianiaya, saudari, kita juga melihat bahwa melalui penganiayaan itu, para rasul boleh bersaksi, saudara-saudari. Di sini kita melihat bahwa kita melihat kesaksian para rasul dan dampaknya terhadap yang lain. Di mana di sini dikatakan kesaksian para rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 29 sampai 32. Jadi kita harus lebih taat kepada Allah daripada kehendak manusia. Di sini perlakuan Mahkamah Agama terhadap para rasul, mereka mencambuk mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Saudari, namun para rasul tetap bersukacita ketika rasul-rasul itu dibebaskan, yang meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan sukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara-saudari, di sini kita boleh melihat bagaimana sikap yang para rasul tunjukkan. Sikap mereka adalah setia. Saudara-saudari, maka dari itu, beban poin utama yang saya tekankan di sini adalah kita perlu menjadi orang yang setia dalam pemberitaan Injil. Melalui pemberitaan Injil, membawa banyak orang memperoleh keselamatan, bahkan boleh mendapatkan diri Kristus sepenuhnya. Saudara-saudari, di sini kita juga melihat teladan dari seorang Petrus, di mana di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 mengatakan bahwa Petrus adalah seorang yang taat kepada Allah, bukan kepada manusia. Saudara-saudari, di sini ditunjukkan ketika para kaum agamawan melarang para rasul mengajar dengan nama Tuhan Yesus. Namun Petrus di situ taat kepada perintah Allah. Dia tetap mengajar, memberitakan firman. Saudara-saudari, di sini dikatakan juga bahwa Petrus adalah orang yang setia. Ketika mengalami banyak penganiayaan, banyak kesulitan, Petrus menjadi orang yang tidak putus asa, namun setia memberitakan Injilnya. Saudara-saudari, maka dari itu, di dalam penerapan pun perlu menjadi seorang Petrus hari ini, di mana kita bisa menerapkan perkara ini ketika kita pergi perluasan. Saudara-saudari, kita perlu menjadi orang yang setia, meskipun banyak mengalami penolakan, bahkan diusir oleh setiap orang, perlu terus menjadi orang yang setia memberitakan Injil. Di sini dikatakan saudara-saudari bahwa ketika kita setia, ya Tuhan bakal setia. Saudara-saudari, di sini saya membagikan sedikit pengalaman saya bahwa beberapa waktu yang lalu saat perluasan, saya seringkali menjadi orang yang mudah putus asa, di mana ketika melihat kondisi lingkungan, juga kondisi yang kita alami, saudara-saudari, banyak sekali hal-hal yang menghimpit diri saya, bahkan membuat saya seolah-olah tidak mampu. Saudara-saudari, di dalam saya perluasan, saya banyak mengalami penolakan. Saudara-saudari, hal itu yang membuat saya merasa terkadang, Tuhan, mengapa saya mengalami penolakan? Padahal tujuan saya baik, saya ingin mendapatkan banyak orang untuk memperoleh keselamatan yang akhirnya akan berbagian di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari, tidak hanya itu, juga Tuhan mengaturkan banyak situasi kondisi yang membuat saya terkadang merasa tidak setia untuk memberitakan Injil. Saudara-saudari, di sini saya diterangi kembali bahwa di situ adalah ada pekerjaan iblis yang tidak rela untuk kerajaan Allah diperluas. Saudara-saudari, di sini saya diterangi kembali keperluan saya hari ini adalah menjadi orang yang terus setia datang kepada Tuhan. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya memiliki persekutuan intim yang dengan Roh itu, gitu. Sehingga ketika saya memiliki persekutuan yang intim, saudara-saudari, saya mendapatkan pimpinan Roh di kemana saya harus pergi. Saudara-saudari, di sini saya mendorong bahwa keperluan kita hari ini adalah kita perlu menjadi orang yang setia memberitakan Injil, supaya banyak orang yang berbagian di dalam kerajaan Allah, bahkan gereja-gereja terus berkembang. Puji Tuhan, saudara-saudari.